Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita memasuki salah satu bagian yang sangat penting, sekaligus sangat menyentuh dalam perjalanan Israel. Bilangan pasal 20 dibuka dengan berita duka, kematian Miriam. Tanpa banyak penjelasan, Alkitab hanya berkata bahwa Miriam mati dan dikuburkan di sana. Lalu segera setelah itu, bangsa Israel menghadapi krisis baru. Tidak ada air. Saudara, ini bukan kebetulan. Seringkali dalam hidup, kehilangan dan kekurangan datang hampir bersamaan. Ada masa ketika kita sedang berduka, lalu tekanan lain datang. Belum selesai satu pergumulan, datang lagi persoalan berikutnya. Dan justru dalam momen seperti itulah iman kita diuji. Bangsa Israel kembali bersungut-sungut. Mereka kembali menyalahkan Musa. Mereka kembali mempertanyakan pimpinan Tuhan. Padahal Tuhan telah menyertai mereka selama puluhan tahun. Ini mengajarkan bahwa krisis seringkali bukan menciptakan isi hati kita, tetapi menyingkapkan isi hati kita. Tekanan tidak selalu membuat seseorang berubah. Tekanan seringkali hanya menyingkapkan siapa kita sebenarnya. Namun yang sangat menarik, kali ini bukan hanya bangsa Israel yang diuji. Musa juga diuji. Tuhan berkata kepadanya dalam Bilangan pasal 20 ayat 8, "Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya." Perintah Tuhan kali ini jelas, berbicara kepada batu itu. Tetapi Musa melakukan sesuatu yang berbeda. Ia marah. Ia berkata kepada umat, "Dengarlah hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Lalu ia memukul batu itu 2 kali, dan air memang keluar. Namun Tuhan berkata bahwa Musa tidak percaya kepadanya dan tidak menghormati kekudusannya di depan umat. Akibatnya Musa tidak akan masuk ke tanah perjanjian. Saudara, ini adalah bagian yang sangat serius. Mengapa? Karena kita belajar bahwa keberhasilan tidak selalu berarti Tuhan berkenan terhadap prosesnya. Air keluar, kebutuhan umat terpenuhi, mukjizat tetap terjadi. Tetapi hati pemimpinnya sedang tidak selaras dengan hati Tuhan. Betapa dalam pelajaran ini, seseorang bisa tetap berkhotbah, tetap melayani, tetap dipakai, tetap menghasilkan sesuatu, tetapi diam-diam hatinya sedang terluka, marah, lelah, atau kehilangan keintiman dengan Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan, Tuhan tidak hanya peduli pada apa yang kita lakukan, tetapi bagaimana hati kita melakukannya. Dalam perjanjian baru, Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 4, bahwa batu karang itu adalah Kristus. Ini memberi makna yang lebih dalam. Batu itu tidak perlu dipukul lagi. Kristus hanya dikorbankan 1 kali. Musa tanpa sadar merusak gambaran ilahi itu. Saudara, kehilangan, tekanan, pelayanan, dan konflik bisa menguji hati kita. Tetapi jangan biarkan tekanan membuat kita kehilangan ketaatan. Renungan hari ini menegaskan, dalam musim kehilangan dan kekurangan,
Tuhan bukan hanya ingin memenuhi kebutuhan kita, Ia sedang membentuk hati kita. Pertanyaan refleksi bagi kita. Bagaimana kita merespon tekanan dan kehilangan? Apakah kita tetap taat kepada Tuhan atau mulai bereaksi menurut emosi kita sendiri? Mari kita berdoa. Tuhan yang setia, Engkau mengenal setiap kehilangan, luka, dan tekanan yang kami alami. Ampuni kami jika dalam masa sulit, kami lebih banyak bereaksi dengan emosi daripada hidup dalam ketaatan. Ajarlah kami untuk tetap percaya kepadamu, tetap menjaga hati kami, dan tetap menghormati kekudusan-Mu. Bentuklah karakter kami ya Tuhan, agar dalam setiap musim hidup kami tetap berjalan seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.